Main motor gede itu awalnya dari tahun 92, kurang lebih tahun 92. Terus sampai sekarang masih main motor gede. Eh Sekarang punya berapa motor? Kalau sekarang sih cuma satu, cuma dari sejak 92 sampai sekarang ini, sekarang tahun berapa sih? 2020 ya. Kurang lebih udah 6 kali ganti motor lah. Kemarin-kemarin sempat ada 2, cuma sekarang tinggal satu karena ya buat apa sih banyak-banyak, satu juga cukup kan. Aktif di klub, sebetulnya sekarang saya memang terdaftar di salah satu klub motor besar, Harley Davidson di Bandung. Ya memang banyak sih ya, klub motor itu memang banyak di Indonesia, itu banyak, ada beberapa klub motor. Cuma saya sekarang terdaftar di salah satu klub motor besar di Bandung. Cuma kalau main sih mungkin karena saya public figure juga, jadi kalau main sih sama semua klub juga saya main sih. Touring, main, nongkrong-nongkrong bareng sama hampir sama semua klub saya main. Menanggapi kasus kemarin ya, keributan di jalan yang adanya pemukulan terhadap anggota TNI, ya terus terang saya juga sebagai anak motor, main motor juga, sering di jalan juga, ya prihatin ya, sangat-sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Sebetulnya ya kejadian tersebut nggak perlu terjadi lah. Jadi jangan mentang-mentang kita punya motor besar, jadi kita bisa seenaknya ya sama orang. Saya benar-benar prihatin dan sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena kejadian tersebut aja sekarang stigma negatif tuh tentang pengendara motor besar itu agak negatif ya. Walaupun sebetulnya kan tidak semua pengendara motor besar itu arogan, tidak semua pengendara motor besar itu ugal-ugalan. Cuma ya karena kejadian itu ya mungkin masyarakat jadi ngecap semuanya, padahal nggak semua pengendara motor itu seperti itu. Saya sendiri aja sejak 92 sampai sekarang, alhamdulillah ya belum pernah dan jangan sampai pernah terjadi sampai ada keributan di jalan. Saya pribadi touring kemana-kemana adem-adem aja, santai-santai aja. Karena bagi saya touring jalan, ya kita di jalan raya itu untuk menikmati, untuk menyalurkan hobi, ya sambil menikmati, sambil refreshing juga. Bukan mau cari keributan, tapi memang benar-benar mau menikmati jalan, mau bergaul sama teman-teman. Di setiap klub itu sendiri pasti ada aturan ya, aturan berkendara, aturan touring itu seperti apa, itu ada standar internasionalnya juga bahkan ya. Jadi berkendara itu jumlahnya maksimal satu rombongan itu berapa, terus formasinya harus seperti apa, itu sebetulnya ada aturannya. Di setiap klub pasti ada, bahkan itu juga jadi aturan internasional di seluruh dunia, aturan untuk berkendara itu. Bagaimana kita beraksi di jalan ketika kita sedang touring itu sebetulnya ada aturannya. Cuma ya balik lagi itu tadi, kalau masalah arogansi, sekali lagi itu bukan masalah motor besar motor kecil sebetulnya. Yang namanya ada gerombolan, kita datang rame-rame, biasanya arogansi itu secara psikologis ya muncul. Jadi sekali lagi nggak bisa dicap kalau seluruh motor besar itu pasti arogan. Jadi motor kecil pun sebetulnya juga sering terjadi seperti itu. Bukan masalah motor besar, motor kecil sekali lagi, tapi karena jumlah massa, melibatkan massa banyak, itu pasti ada ya gangguan-gangguan seperti itu pasti ada aja sih. Pengawalan untuk motor besar ya. Kalau pengawalan sih, kalau dibilang setuju, enggak juga, dibilang setuju ya setuju juga. Tapi intinya segini, tergantung tujuannya apa pengawalan itu. Kalau memang acaranya cuma untuk manasin aja, short riding, jalan jarak pendek, terus nggak terlalu banyak, nggak perlu deh pakai pengawalan. Apalagi cuma sendiri itu harus dikawal, nggak harus seperti itu. Gitu. Tapi kalau memang ada acara tertentu yang
melibatkan jumlah motor yang besar, yang banyak, mungkin perlu pengawalan, karena dikawal itu bukan berarti kita pengen dapat fasilitas khusus ya di jalan raya, cuman lebih untuk ke pengamanan itu sendiri. Kalau motor itu terlalu besar, bukan cuma motor besar aja, tapi semua, mau mobil, mau motor kecil, motor matic sekalipun, kalau memang jumlahnya sudah besar, sebaiknya dikawal. Maksudnya dikawal itu untuk supaya tertib, supaya rapi, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Nah, khusus untuk Harley Davidson, sebetulnya motor itu kan besar ya, cc-nya besar, badannya besar, berat gitu. Jadi kalaupun harus dikawal, sebetulnya ya itu dia, tadi saya udah bilang, untuk keamanan si pengendara motornya itu sendiri sama pengguna jalan lain. Dengan cc besar seperti itu juga kan handling memang agak sulit. Jadi banyak kecelakaan-kecelakaan juga. Kebanyakan pemula-pemula nih, pemula yang baru main motor besar, terus tiba-tiba main motor besar, terus jarak jauh, sampai akhirnya sering terjadi kecelakaan. Nah, maksudnya pengawalan itu, kalau ditanya setuju nggak setuju, kalau memang ada momen tertentu melibatkan jumlah motor yang banyak, jumlah peserta yang banyak, sebaiknya memang dikawal untuk keamanan. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan aja, cuma buat manasin motor, jumlahnya cuma sedikit, ya nggak lebih dari 10 motor, nggak perlu deh dikawal. Saya sendiri juga kalau cuma sedikit nggak pernah dikawal ya. Cuman kalau memang ada acara besar ya harus, bagi saya, menurut pendapat saya memang harusnya dikawal. Sekali lagi untuk keamanan pengguna jalan lain, juga buat kita sendiri yang pengguna motor besar. Aduh, stigma negatif untuk pengendara motor besar, arogan katanya ya. Sebetulnya saya bukan membela pengguna motor besar. Siapapun itu, selama kita ada di jalan, kita harus saling menghormati sesama pengguna jalan. Jadi nggak bisa, entah itu motor besar atau motor matic sekalipun, harus sama-sama menghormatilah sesama pengguna jalan. Kalau stigma negatif, arogansi motor besar, kayaknya sih nggak perlu dilebih-lebihkan juga, karena kayak arogansi, kayak terjadi pemukulan kasus seperti yang kemarin itu tidak hanya terjadi di motor besar sebetulnya. Jadi yang namanya motor matic, motor kecil sekalipun, kalau sudah bergerombol konvoy, itu biasanya secara psikologis mereka itu lebih, adrenalinnya lebih tinggi, lebih berani. Kenapa? Karena mereka mungkin merasa banyak temennya, banyak pasukannya, jadi mereka lebih berani. Jadi kalau untuk arogansi sih sebetulnya bukan masalah motor besar, motor kecil, cuman karena jumlahnya melibatkan massa banyak, biasanya ada emosi-emosi tertentu lah gitu, yang akhirnya menyebabkan mereka tuh jadi tanda petik arogan. Sekali lagi, bukan masalah motor besar, motor kecil, cuma karena mungkin motor besar itu memang jadi sorotan masyarakat ya, karena pengguna motor besar juga kan rata-rata menengah ke atas. Cuma sekali lagi, kalau dibilang arogansi sih, yang nggak fair juga kalau hanya ditujukan kepada pengendara motor besar. Karena arogansi itu juga saya sering lihat sendiri, sering menyaksikan sendiri juga di jalanan, kalau ada konvoy motor-motor matic, motor-motor kecil sekalipun juga sering terjadi seperti itu sebetulnya. Cuma karena kasusnya ini motor besar, disorot masyarakat, mungkin jadi ya sekarang mesti jadi viral lah seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau bagi saya sih ya kurang setuju juga ya kalau itu digeneralisasi kalau semua pengendara motor besar itu arogan. Karena sekali lagi, arogansi itu juga terjadi bukan masalah motornya besar atau kecil, tapi karena masanya, jumlah massa itu. Pesan-pesan untuk para pengendara motor besar, ya bukan cuma motor besar juga, motor kecil juga, ya kita di jalan harus sama-sama menghormati pengguna jalan lain. Bagi pengguna motor besar, kita hobi, walaupun ada yang menjiwai, tapi ya harus saling menghormati, harus saling menghargai sesama pengguna jalan. Terus ya ikuti peraturan lalu lintas, ikuti hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi, main motor besar kan bukan harus ugal-ugalan ya, tapi kita harus bisa menikmati. Enjoy aja, bawa enjoy aja.